Hello, welcome back to my channel, Bang Ray Cooking Show. Hari ini gua mau masak nasi goreng seafood. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk bikin nasi goreng seafood. Ini nasi goreng seafood juga boleh dibilang nasi goreng Chinese, nasi goreng Hong Kong. Ya suka-suka lu aja sih nasi goreng apa gitu kan. Intinya itu perbedaannya adalah di warna ya. Nasi goreng seafood ini warnanya agak pucat dibandingkan dengan nasi goreng Indonesia gitu ya. Misalkan lo masak nasi goreng kampung gitu kan. Beda nih, bedanya di warna sama di bumbu nih. Kalau bikin nasi goreng Indonesia atau nasi goreng kampung itu kan kita pakai kemiri, pakai cabai gitu kan. Nah, kalau kalau nasi goreng seafood ini atau nasi goreng Chinese ini simple banget. Cuman ada nasi ya, nasi putih. Nah, nasi putihnya ini nasi kemarin ya. Nasi kemarin gua simpen di kulkas gitu ya. Nah, sekarang udah gua keluarin kurang lebih 1-2 jam supaya nggak dingin nasinya. Pakai nasi kemarin tujuannya apa? Lebih bagus, jadi diperak. Oh. Kalau pakai nasi baru mateng, jadi benyek dia. Pulen. Pulen jadi jelek. Pulenan. Jadi pas matang nasinya taruh kulkas. Jadi begitu mateng, ademin dulu nih. Ademin, udah adem taruh kulkas. Pakainya besok tapi. Jadi kalau mau masak nasi goreng, masak nasinya hari ini, makannya besok. Terus kalau lapar gimana? Ya udah, lu beli nasi goreng di luar. Nah, ini jadi nasinya ya. Nah, ini gua ada sayuran mixed vegetable nih. Mixed vegetable atau ada orang yang bilang setup sayuran, ya sama aja lah terserah. Pakai wortel, pakai jagung sama labu ya. Ada orang yang suka pakai buncis, tapi gue nggak suka karena buncis itu suka mengandung air, dalamnya suka basah. Jadi kalau pakai buncis, bikin nasi goreng, nasinya jadi basah gitu, ya kan? Jadi jelek. Padahal nasinya udah perak gitu kan, gara-gara buncisnya basah, nasi gorengnya jadi benyek gitu. Nah makanya gue nggak pakai buncis, gue lebih pilih pakai labu siam gitu ya. Nah di sini ada seafood ya. Kan nasi goreng seafood, masa nggak pakai seafood? Di sini ada udang sama cumi nih. Nah, udang sama cuminya ini udah gua kasih minyak wijen dikit ya, gua aduk pakai minyak wijen dikit supaya menghilangkan bau amis. Kalau lu udah pernah nonton video-video gua sebelumnya, jangan pakai air jeruk nipis ya. Emang bener pakai jeruk nipis dia baunya hilang, bau amisnya. Tapi udang sama cuminya itu jadi overcook, jadi kematang gitu. Karena asam itu sifatnya mematangkan. Nah, kalau di Amerika ya, itu ada namanya makanan ceviche. Di Amerika Latin tuh ada namanya ceviche. Dia pakai cumi mentah, pakai ikan mentah, pakai udang mentah. Nggak dimasak, cuma dipakein cabai sama jeruk nipis gitu, dibikin kayak salad. Mereka bilang ini ikannya, cuminya udah mateng. Matangnya nggak dimasak, tapi dimatengin pakai asamnya jeruk itu. Makanya kalau masak-masak itu gue nggak suka dipakein jeruk kalau seafood ya, terutama udang sama cumi atau kerang, gue nggak suka dipakein jeruk karena nanti mereka kematang gitu loh, udah keburu matang dari asamnya si jeruk gitu kan. Nah untuk bumbunya lagi nih kita cuman punya bawang bombay sama bawang putih nih, simple banget ya, bawang bombay, bawang putih. Kalau nggak mau pakai bawang bombay, pakai daun bawang juga boleh. Terus sama kecap-kecapan. Nah di sini gue pakai minyak wijen ya, minyak wijen. Kecap ikan nih, kecap ikan, walaupun gak ada gambar ikannya, tapi ini gue tahu nih kecap ikan. Ini kecap asin ya, gue pakai kecap asin sama telur. Ingat, lelaki sejati megang dua telur. Kalau satu dipertanyakan, kalau 3 juga dipertanyakan. Nah, langkah pertama ya, kita potongin bawangnya dulu ya. Nah, ini kan bawangnya udah bekas setengahan nih sisa ya, nggak masalah. Kita akan potong potongan namanya brunoise ya. Ingat nggak Julian? Kalau Julian kan di slice. Kalau brunoise itu kotak-kotak kecil ya. Sama brunoise itu juga bukan gue yang nemuin ya, itu emang bahasa istilah umum anak-anak perhotelan ya, anak-anak tata boga gitu loh ya. Jadi gue potong begini ya, gue potong gini, gue potong lagi begini. Nah ya, gue potong gini deh. Nah kan, cukup ya segini aja.
Kalau masih kurang kecil, masih kurang halus, nggak masalah. Dicop lagi aja, kita chop, kita cincang lagi. Oke, halus. Terus ini. Nah, selain bawang bombay, kita pakein bawang putih ya. Kita ambil bawang putihnya. Langsung aja. Jebret, jebret, jebret. Langsung dia kebuka sendiri itu kan. Oh, ya, nggak usah dikupas, kebuka sendiri itu. Langsung terbuka sendiri. Oke. Kita cincang lagi, kita chop. Hap 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 hap. Oke, nextnya kita kita potong cuminya nih ya. Udangnya nggak usah dipotong, tapi kalau cuminya harus dipotong nih. Nah, potongnya cara potong cuminya gimana? Gue ajarin nih cara yang unik ya. Ini cuminya udah gue bersihin ya. Kalau lu mau tahu bang cara bersihin cumi gimana? Nah, lu nonton video gue yang sebelumnya deh ya. Udah pernah gue jelasin cara bersihin cumi. Nah, gue nggak akan ngajarin di sini cara bersihin cumi, tapi gue akan kasih tahu cara bikin cumi supaya dia ngelingker bagus nih. Nah, ini kan gini, kita belah dua dulu ya. Ini kita belah dua. Oke ya, kita belah dua nih. Ini ada kotorannya dikit, gue buang ya. Ini kan gini nih, nah ya. Kita skor nih. Maksudnya di skor bukannya main bola skor gitu gol gitu, bukan ya. Tapi skornya ini apa namanya? Maksudnya kita garis-garis. Bahasa kerennya di skor maksudnya. Jadi gini pisau kita ya. Kita gini nih tuh. Ujungnya aja ya. Jangan terlalu dalam, jangan sampai putus. Nah, gini. Tuh ya. Nah, gini kan udah kan? Tuh kita giniin. Nah, sekarang kita lawan arahnya nih. Tuh, kita lawan arahnya gini. Tujuannya apa bang diginiin? Supaya nanti waktu dimasak dia apa namanya? Jadi ngelingker gitu. Cakep dah pokoknya bentuknya gitu loh. Nah, gini kan kita giniin kan tuh ya. Nah, kalau udah gini kita bagi dua aja ya, kita bagi dua. Kita potong gini ya. Oke, sip. Kita campur sini. Sekali lagi ya, gua ajarin sekali lagi ya. Ini cuminya agak kecil nih, nggak masalah. Kita belah dua ya, kita butterfly, kita belah dua. Oke, ini ya. Dengan ujung pisau ya, kita garis-garis. Pelan-pelan aja ya, nggak usah sampai nembus. Nggak usah sampai nembus ke bawahnya, kita garis-garis gini. Kita garisin lagi lawan arah. Ya, kita garisin lagi lawan arah. Nah, udah, sip. Ini kita bagi dua, sip. Oke. Kita langsung goyang. Oke. Nah, bikin nasi goreng itu sebenarnya bagusan pakai kuali yang ada apinya ya, supaya dapat istilahnya tuh kalau orang Chinese bilang apa wok hei. Gue juga nggak tahu sih artinya apa sih, gue nggak bisa ngomong Mandarin. Cuman pernah denger aja gitu kan. Kalau orang Chinese bilang katanya harus ada wok hei-nya, apa namanya bau-bau dari apinya gitu loh ya. Cuman berhubung di rumah gue ini kita pakainya kompor listrik, ya sudah lah ya. Nah, jadi ya ada yang pernah nonton ini nggak apa namanya videonya Uncle Roger yang apa dia ngebully Gordon apa itu Ramsay. bukan Gordon Ramsay, siapa namanya Jimmy Oliver katanya masak nasi gorengnya nggak enak gitu kan.
apa namanya egg fried rice ya. Ya kurang lebih sama lah kita bikin apa yang mereka bikin, egg fried rice gitu ya. Cuman gue jangan dibully ya, soalnya Nasinya benar ya. nasinya bener, masaknya bener, cuman kompornya nih, mohon maaf dah, kompornya kagak bener nih, pakai kompor listrik ya. Ini tadi gue ada taruh minyak ya. Pertama kita tumis dulu telurnya ya. Nah, masak nasi goreng ini nih ada dua versi juga nih. Lu tim mana nih? Apa namanya? Tim bawangnya dulu apa tim telurnya dulu nih? Jadi gue pernah kerja di banyak tempat lah ya, di hotel A, di restoran A, hotel B, restoran B. Kadang bingung gitu. Jadi kalau di hotel A, chefnya bilang kalau bikin nasi goreng masukin telurnya dulu gitu kan. Kalau gue kerja di hotel B, bikin nasi goreng masukin bawangnya dulu gitu. Ya. Kalau gue lebih prefer masukin telurnya dulu, baru bawangnya nih ya. Kenapa? Karena kalau gue masukin bawangnya dulu, menurut gue, bisa aja gue salah ya, menurut gue soalnya bawangnya suka nempel ke dalam telurnya. Jadi wangi nasinya itu nggak dapet bawangnya. Soalnya bawangnya itu nempel di telurnya doang gitu. Ya. Jadi masak itu kan bebas ya. Masak itu seni, bebas ya kan. Lo mau cara lu gimana ya terserah. Nah ini kurang minyak, gue tambahin dulu minyak wijen ya. Kalau nggak mau pakai minyak wijen, boleh juga pakai mentega ya. Minyak wijen dan mentega itu fungsinya hampir sama. Tujuannya itu adalah menghilangkan bau amis ya. Dan membuat makanan harum wangi. Nah, jadi biasanya makanan-makanan yang udah pakai minyak wijen, gua tidak akan tambahin lagi mentega. Makanan-makanan yang sudah pakai mentega, gua tidak akan tambahin lagi minyak wijen. Karena kalau enggak nanti minyaknya terlalu banyak, jadi raja minyak ya kan. Wede. Nah, kita tumis sampai bawangnya harum ya. Makanan apa namanya, nasi goreng egg fried rice ini nih simple banget ya. Dulu waktu gua tinggal di Amerika dulu nih, gua paling sering pesan ini nih, makanan egg fried rice ini gua paling sering pesan nih kalau di restoran malam-malam ya kan. Jadi kalau malam-malam itu tuh di California, di Los Angeles itu tuh banyak kafe-kafe Hong Kong, kafe-kafe Taiwan tuh yang buka sampai pagi, sampai jam 1 pagi, jam 2 pagi. Nah, biasa gua suka pergi tuh sama teman-teman kalau malam-malam. Nah, gue pesen ini favorit gue nih, egg fried rice ya kan, atau seafood fried rice. Nah, tapi kalau orang-orang Hong Kong itu kalau ngomong seafood fried rice, ngomongnya gini, seafood fried rice gitu kan. Jadi, what do you want to order? Nah, saya bilang, one seafood fried rice please. Oh, seafood fried rice gitu ya kan. Bercanda lo ya, no hard feeling, cuman bercanda doang. Oke nih bawangnya udah Bawangnya udah coklat. Langsung ya, mau masukin seafoodnya nih. Oke. Ngingkar gitu ya. Ngingker ya tuh kan, tuh lihat kan tuh. Udangnya nggak ada potong-potong bang. Enggak, biarin. Gede-gede biar puas. 2,000 years later. Oh, gitu. Nah ini udah cuminya, lihat kan? Tuh kan bagus kan cuminya tuh ya. Tuh kan ngelingker kan tuh ya. Tuh kan, makanya tadi kita skor kan, lu lihat kan. Nah, scoring itu maksudnya dibikin kotak-kotak gitu ya. Ini juga sama ya tuh ya.
melingkar kan? Nah, gitu ya. Sekarang kita masukin nasinya nih, oke. Pakai tangan nggak apa-apa ya, gue udah cuci tangan kok. Oke, nasinya. Nah, habis nasinya masuk, masukin kecap asin ya, kecap asin dikit, nggak usah terlalu banyak, sama kecap ikan ya. Kalau nggak mau pakai kecap ikan, boleh pakai saus tiram ya, karena rasanya sama, rasa-rasa apa amisnya tuh sama ya, gurihnya sama. Ini udah. Nah, baru kita masukin sayurnya ya. Ini sayur mix vegetable-nya udah gua rebus ya. Tadi ya, udah gua rebus dulu ya sebelumnya ya. Soalnya kalau nggak direbus keras ntar ya. Harus direbus dulu ya. Oke. Oke, ini akan gua masak dulu kurang lebih 4 sampai 5 menit ya. Gua aduk dulu ya sampai dia mengering, oke? Sip. Oke. Nah, ini udah gua aduk-aduk terus ya sampai 3-4 menit ya, sampai lebih ngering gitu nasinya ya. Maklum lah pakai apa namanya, pakai kompor listrik ya. Sabar. Mesti sabar ya. Untungnya dia kagak untungnya kagak nempel di nasinya ya. Karena nasinya nasi kemarin, makanya bagus ya perak ya kan. Tuh kan lu lihat kan perak kan. Tuh ya. Lu tau perak nggak? Perak sakti gitu. Wah. No. Nah, ini udah perak. Ini nasinya nyari bukan di kebun binatang. Bukan. Di sawah ini. Nah, oke. Mau atraksi dulu nggak? Wes. Oke. Nah ya, kita seasoning dulu. Oke, gue pakein chicken powder ya. Gue pakai garam ya, soalnya tadi gue pakai kecapnya dikit. Untuk nasi goreng, walaupun sudah pakai kecap-kecapan, tetap gue pakein garam biasanya. Takut tawar soalnya kan. Nah, lalu lada ya. Lada, oke. Cukup ya, nggak pakai gula ya. Nasi goreng tidak pakai gula ya. Nasi goreng apa namanya? Nasi goreng seafood Chinese ini dia itu apa? Gurih-gurih ya. Di sini gue pakai minyak wijen. Ada orang yang suka pakai minyak ayam juga. Pakai minyak ayam yang biasa buat masak bakmi tuh enak tuh, wangi. Ada juga yang pakai apa namanya? Minyak bawang. Ada juga yang pakai mentega. Yaitu resep-resep orang lah ya, variasi gitu kan. Masak itu bebas ya. Suka-suka lu udah gitu kan. Nah nih masak nasinya udah kemana-mana nih. Oke. Cobain dulu. Gua atraksi sekali lagi boleh ya? Ya, oke. Langsung kita cobain. Ini sih jujur ya, ini makanan favorit gue banget nih, gila nih. Ini comfort food banget ya. Comfort food itu makanan yang apa ya? Makanan sehari-hari yang aduh, lihat wanginya tuh aduh enak banget nih. Coba ya gue cobain dulu ya. Suapan pertama mengingatkan masa muda gua dulu di Los Angeles lagi makan di kafe-kafe Hong Kong. Seafood fried rice. Hauce. Langsung kita plating.
Nah, plating seafood red rice ya. Nih ya. Gua cetak nih, tuh. Ya, pakai mangkok. Mangkoknya cari yang gedean aja. Makan nasi goreng dikit-dikit mah nggak nampol ya kan. Apalagi yang begini nih. Waduh. Nggak cukup. Nggak cukup sepiring mah kadang minta Biasanya nambah. Kita biasanya Portugal ya. Portugal. Porsi tukang gali. Tukang gali dong hajar. Ya kan, jadi gue tuh dulu kan lamanya itu kerja di restoran bule lamanya, walaupun gue pernah kerja di restoran apa Asia, Jepang, Indonesia, tapi gue pengen lama kerja di restoran bule di Amerika. Jadi kalau udah seharian ngeliatin makanan bule gitu ya malam-malam, pengennya makan nasi goreng udah paling enak. Nah, nih udah gue alasin daun pisangnya, langsung aja gini, kita tatakin, cakep ya. Oke. Kita kasih garnish sedikit ya. Kita kasih daun pisang dong, kan kearifan lokal ya kan. Kita kan di Indonesia, biar gimana pun kita orang Indonesia. Pakai daun pisang biar lebih cakep ya. Tuh, gua kasih hiasan dikit nih. Biar lebih manis, tuh kan. Oke, beres deh. Nasi goreng seafood ala Bang Ray. Nasi gorengnya ditemenin pakai ini ya, pangsit goreng. Oke. Thank you for watching my channel, Bang Ray Cooking Show. Jangan lupa like, komen, serta subscribe terus ke channel gua. Semoga resep yang hari ini gua bagikan bisa berguna buat lo semua. Kalau gua aja bisa masak, lo juga pasti bisa. See you.